Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Oktavia Rahmadianti, NRP 10511810000016. Saya di sini akan mempraktekkan tugas yang telah diberikan. Yang pertama yaitu ada direct link. Di sini terdapat sumber tegangan di kiri dan juga sumber arus di tengah. Yang pertama, keadaan pertama yaitu ketika switch 1 dan switch 3 ditutup atau nanti akan membentuk direct connection. Nah, ini akan menghasilkan arus besar main 5 ampere dan juga tegangan sebesar 16 volt. Ketika switch 4 dan 2 ditutup akan menghasilkan arus besar 5 ampere dan juga tegangan sebesar 15,9 volt. Nah, ini dinamakan inverse connection. Dan juga ketika switch 1 dan 2 ditutup akan menghasilkan arus sebesar 209 nanoampere dan juga voltase sebesar 16 volt. Ini terjadi jika sumber tegangan lebih besar daripada sumber arus. Yang kedua yaitu terdapat sumber arus di kiri dan juga sumber tegangan di tengah. Kondisi yang pertama yaitu direct connection ketika switch 5 dan 7 ditutup. Nah, akan arus yang dihasilkan sebesar 0 ampere dan juga voltase sebesar 16 volt. Yang kedua yaitu kondisi inverse connection, yaitu ketika switch 6 dan 8 ditutup akan menghasilkan arus sebesar 5 ampere dan juga tegangan sebesar main 15,99 volt. Yang terakhir yaitu ketika switch 5 dan 6 ditutup akan menghasilkan arus sebesar 0 ampere dan juga tegangan sebesar 10,04 mV. Ini terjadi jika sumber tegangan lebih besar daripada sumber arus. Untuk sumber arus lebih besar daripada sumber tegangan terdapat pada laporan. Yang selanjutnya yaitu sequence. Yang pertama, ketika disambungkan sumber tegangan dengan sumber tegangan disambungkan dengan induktor sebesar 5 Henry. Ini sumber tegangannya sebesar 16 volt dan 16 volt. Yang pertama yaitu first sequence. First sequence terjadi jika switch 1 ditutup dan selebihnya dibuka. Nah, ini akan menghasilkan arus sebesar 15,83 kA dan juga tegangan sebesar 94,96 mV. Dan apabila second sequence dengan direct connection atau switch 2 dan switch 5 ditutup akan menghasilkan arus sebesar 5,30 kA dan juga voltase sebesar 5,33 volt. Dan apabila switch 3 dan 4 ditutup atau menghasilkan inverse connection, itu akan membentuk arus sebesar 5,30 kA dan juga voltase sebesar 5,34 volt. Selanjutnya yaitu terdapat sumber arus dengan sumber arus sebesar 5 ampere yang dihubungkan dengan kapasitor sebesar 3 μF. Nah, ketika first sequence itu switch 6 ditutup, ininya dibuka, semua dibuka, ini akan menghasilkan voltase sebesar 5,03 mV dan juga arus sebesar 5 ampere. Yang kedua, second sequence, ketika switch 7 dan 10 ditutup atau direct connection, itu akan menghasilkan arus sebesar 1,37 ampere dan juga
tegangan sebesar 449,49 megavolt. Apabila inverse connection atau switch 8 dan 9 ditutup, akan menghasilkan arus sebesar 1,37 ampere dan juga tegangan sebesar min 442,86 megavolt. Lalu yaitu terakhir ada trafo. Apabila direct link tersebut yang tadi itu dikasih trafo atau salah satu sumbernya itu AC, kan menghasilkan seperti ini. Nah, ini apabila kita ganti dulu sebesar 16, ininya sebesar 5. Nah, ini yang terjadi adalah ketika switch 1 dan 3 ditutup, akan menghasilkan arus besar min 5 ampere dan juga tegangan sekitar 27 sampai 30 volt. Lalu ketika switch 2 dan 4 ditutup, akan menghasilkan arus besar 5 ampere dan juga tegangan sebesar 27 sampai 30 volt. Min 27 sampai 30 volt. Lalu ketika switch 1 dan 2 ditutup, akan menghasilkan arus sebesar 512 nanoampere dan juga tegangan sebesar 172,7 volt. Lalu kondisi kedua yaitu ketika trafonya terdapat di sini di tengah-tengah. Ini kita ganti dulu menjadi 16. Kita ganti menjadi 5 terlebih dahulu. Nah, ketika switch 5 dan 7 ditutup, akan menghasilkan arus besar 15,38 ampere. Wow, berubah-ubah ternyata. Besar 3 ampere sampai 9 ampere. Juga tegangan sebesar yang terus berubah-ubah ini. Lalu yang kedua yaitu ketika switch 6 dan 8 ditutup. Nah, sama saja ininya terus mengalami perubahan atau terjadi error. Juga selanjutnya yaitu 5,6 switch 5 dan switch 6 ditutup maksudnya, maaf. Nah, ini dibuka akan tetap menghasilkan arus dan tegangan yang terus berubah-ubah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan apabila terdapat sedikit kebelibetan dalam penjelasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.